Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah. Saya dari Prodi Manajemen Informatika kelas semester D. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang sejarah perkembangan komputer dari dulu hingga sekarang. Sejarah perkembangan komputer dari dulu hingga sekarang. Komputer ada alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer mulai ditemukan pertama kali oleh Charles Babbage yang merupakan seorang ahli matematika asal Inggris pada tahun 1822. Babbage yang juga disebut sebagai bapak komputer awalnya ingin membuat sebuah mesin hitung yang dapat menghitung tabel angka dengan menggunakan tenaga uap. Sejarah komputer pada awal penemuannya memiliki bentuk yang cukup besar dan jauh berbeda dengan komputer sekarang. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama, komputer generasi pertama 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang besar, mempunyai berat mencapai 30 ton pada bagian mesinnya. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Interactor and Computer merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh Jasper Eckert dan John Marconi di University of Pennsylvania. Ciri-ciri komputer generasi pertama: yang satu, memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik sangat besar. Keenam, butuh mesin pendingin karena cepat panas. 7, kapasitas penyimpanan yang kecil, kinerjanya lambat. Ke-8, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1965. Komponen dasar untuk merancang komputer ini adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Contoh komputer generasi kedua diantaranya PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat sebagai komputer mini komersial pertama pada tahun 1963. Ciri-ciri komputer generasi kedua: 1. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 2. Mampu memproses secara real-time dan real-sharing. 3. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat dan listrik lebih kecil. Yang keempat, maka program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 yang mana komputer dibuat menggunakan interactive circuit atau IC sehingga hemat penggunaan listrik. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Contoh komputer generasi ketiga adalah PDP-2, CDC 3000 dan IBM S430 dan NOPA. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: 1. Listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar.
Yang kedua, kecepatan menggunakan IC, sehingga kinerja komputer lebih cepat. Ketiga, komputer dapat melakukan multiprocessing. Yang keempat, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Yang kelima, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat, 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Banyak sekali kemajuan besar yang terjadi pada generasi ini seperti diciptakannya MOS, GUI, Graphical User Interface, atau Microsoft Windows hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Pertama, dapat menggunakan LSI (Large Scale Interaction), sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dua, dipasarkan pada sektor perorangan. Muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Komputer generasi kelima, sekarang dan masa depan. Komputer generasi kelima dipelopori oleh Jepang. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyelesaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang ketiga, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.